Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmor Rizky Kandi dari TM 2024F dengan NIM 24050754140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai limit. Limit adalah suatu nilai yang mendekati nilai aslinya. Limit dalam penerapan teknik mesin dapat banyak hal ya, seperti menghitung kecepatan RPM, kemudian perbedaan kalor dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan satu soal contoh mengenai limit. Di sini ada sebuah lempengan logam yang dipanaskan dan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat menit dirumuskan dengan V adalah kecepatan lim T mendekati T1 Ft min Ft1 per T min T1. Tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Sini sudah diketahui fungsi waktunya adalah Ft sama dengan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T dan menitnya ada di 5 menit. Kemudian ini adalah rumus dari limnya. Lim T mendekati T1 fungsi T min fungsi T1 per T min T1. Sebelum itu kita coba menggunakan rumus substitusi. Langsung substitusikan. Di sini dapatnya nilainya 0 ya. Jadi tidak bisa langsung disubstitusi, harus menggunakan cara kedua yaitu pemfaktoran. V sama dengan lim 2 1 lim T dekati T1 fungsi dari T min T1 T1 sama dengan lim T mendekati T1. Kita masukkan seperti ini ya. Ini dari sini F fungsi waktunya, Ft sama dengan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T min 12 per T min 5. Di sini 12 itu berasal dari substitusi nilai fungsi waktunya. Kemudian kita akan memfaktorkan yang ini terlebih dahulu dengan lim T1. Ini bisa dikeluarkan jadi 0,6 T kuadrat tambah ini dibagi 0,6 T dibagi 0,6 sama dengan T dikurangi 12 dibagi 0,6 sama dengan 20 per T 5. Kemudian kita faktorkan lagi bentuk ini sama dengan Oke, kita lanjutkan. Sorry, tadi ada sedikit gangguan. Di sini kita untuk limit ini fungsi kita faktorkan. Jadi hasilnya adalah 0,6 T ditambah 4 kemudian T min 5 per T min 5. Nah, dari sini kita bisa coret. Kemudian kita langsung mensubstitusikan nilai yang ini.
sama dengan, taruh sini aja, 0,6 T tambah 4 sama dengan 0,6, nilai T nya kita masukkan 0,6, T nya 5 tambah 4 sama dengan, ini 0,6, 5 dikali 0,6 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 0,6 kali 7. Hasilnya adalah 4,2. Nah, ini adalah hasil dari kecepatan perubahan luas lembangan logam pada saat T5 menit. Baik, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu limit Taingga. Sama seperti sebelumnya, hanya saja limit Taingga ini adalah nilai limit yang variabelnya mendekati Taingga. Jadi, saya memiliki contoh soal mengenai kecepatan gas menggunakan limit Taingga, yaitu jika 0 sama dengan 10, kecepatan awal gasnya sama dengan 10 meter per second, terus K sama dengan 0,5. Tentukan kecepatan gas pada posisi X mendekati enggak. Jadi jawab limit X mendekati Taingga. Kita masukkan rumus limitnya, yaitu V0 Vx sama dengan lim X mendekati Taingga. Kita masukkan nilai ininya 10 per 1 tambah 0,5 X sama dengan, kita langsung substitusi saja, sama dengan ini 10, substitusikan 1 tambah 0,5 kali Taingga sama dengan 10 per Taingga atau 0. Dalam limit, jika suatu angka bertemu dengan per atau dibagi dari Taingga, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi ketika posisi mendekati Taingga, kecepatan gas mendekati 0. Baik, selanjutnya akan pada limit trigonometri. Saya mempunyai sebuah contoh soal. Misalkan ada sebuah sistem getaran mekanik dengan posisi xt yang mengikuti fungsi sinus, yaitu xt sama dengan sin 2t. Tentukan limit berikut untuk posisi pada waktu mendekati 0. Jadi lim t mendekati 0 sin 2t per t. Kita tahu jika menyelesaikan soal limit trigonometri ada sebuah aturan yang umum, ya, yaitu sin x per x sama dengan 1. Kita akan menggunakan aturan tersebut
untuk mengerjakan soal ini. Sorry. Kita lanjutkan. Untuk mendapatkan yang ini, kita harus menjadikan penyebut T ini menjadi 2T, sama seperti yang di atasnya. Jadi 2 lim T menuju 0 sin 2T per 2T. Nah, di sini kan sudah seperti yang ini tadi. Jadi ini adalah 1 ya, sama dengan 1. Jadi yang ini dipindah ke sini. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi laju perubahan posisi sistem pada T0 adalah 2. Baiklah, di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu integral. Integral adalah inverse dari derivatif atau turunan. Ini adalah rumus dari integral. Integral x pangkat n sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1. Sini saya mempunyai contoh soal yang berhubungan dengan teknik mesin, yaitu kerja yang dilakukan oleh sebuah piston. Jadi gerakannya piston. Dengan tekanan Px sama dengan 1000x kuadrat dan piston bergerak dari x1 sama dengan 0 ke x2 sama dengan 0,5. Jawabannya adalah W, kerja piston. Integral dari Px dx sama W sama dengan integral 1000x kuadrat dx. Ini kita integralkan nilai x nya, jadi sama dengan 1000 x kuadrat tambah 1 per 2 tambah dimana ini adalah rumus dari integral sama dengan 1000 x pangkat 3 per 3 sama dengan 1000 per 3 x pangkat 3. Dan kita pindah dari yang ini integral, di sini kasih batas bawah, yaitu ini x1 0, dan batas atasnya adalah x2 yaitu 0,5. Nah, di sini kita langsung substitusikan nilai yang di atas. Sebenarnya caranya adalah setelah kita disubstitusikan yang atas dan bawah juga, ya nilai yang dari atas ini dikurangi yang bawah. Berhubung yang bawah adalah 0, maka kita hitung yang atasnya saja karena hasilnya pasti 0. Itu kita masukkan nilai 0,5 ke x nya, jadi sama dengan 1000 per 3. Ini x nya kita ganti 0,5 pangkat 3 sama dengan 1000 per 3 dikalikan 0,5 pangkat 3 itu hasilnya 0,125. Kita langsung kali-kalikan saja, sama dengan ini kan karena ini 1000 dan ini juga pecahan, jadi hasilnya 125 per 3. Dan hasilnya dari 125 per 3, 1125 bagi 3 adalah 41,67 joule. Ini adalah hasil dari piston yang bergerak dari X1 ke X2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.